Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Miranda Valerian Situmorang dengan NIM S1A024-094 dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tindakan Faktual dalam Kompetensi PTUN, Analisis Instrumen Hukum dan Profesionalisme Hakim pada Putusan Nomor 81 garing G garing TF garing 2025 garing PTUN titik SMG dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum masuk ke inti permasalahannya, kita harus mengetahui dulu mengenai latar belakang dari makalah ini. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditetapkan hukum administrasi negara Indonesia telah berubah dan mencakup objek sengketa tata usaha negara. Sekarang, kompetensi peradilan tata usaha negara tidak lagi terbatas pada keputusan tertulis atau basicing, tetapi juga mencakup tindakan faktual menurut Pasal 87 UUAP. Nah, putusan perkara ini adalah contoh langsung dari sengketa tindakan fisik ini. Di sini legalitas pembongkaran bangunan oleh pemerintah diuji. Kita masuk kepada kasusnya. Kasus ini bermula pada Juli 2015 ketika Satpol PP Kabupaten Batang membongkar gedung kejuaraan musik milik penggugat yaitu Mutasin. Di satu sisi, penggugat memiliki nomor induk bursa atau NIB yang dikirim melalui sistem online single submission atau OSS. Sebaliknya, pemerintah daerah menyatakan bahwa bangunan tersebut melanggar Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTEW. RT/RW. Kontroversi ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Penggugat telah menanamkan investasi sebesar 1,5 miliar rupiah yang didukung oleh legalitas NIB. Tindakan pembongkaran yang dilakukan saat penggugat melakukan upaya administratif, yaitu mengajukan banding ke gubernur, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keamanan hak-hak warga negara. Nah, dalam kasus ini juga profesionalisme hakim diuji untuk menyeimbangkan perlindungan hak privat warga negara dengan supremasi tata ruang daerah sebagai kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penyelesaian sengketa tindakan faktual ini. Lalu, setelah latar belakang kita masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang pertama adalah bagaimana kualifikasi tindakan pembongkaran bangunan oleh pemerintah sebagai objek sengketa tindakan faktual dalam lingkup kompetensi absolut PTUN berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua, bagaimana implikasi hukum ketidaksinkronan antara basicing dan regaling terhadap kepastian investasi dalam sengketa tindakan faktual pada putusan nomor 81 garing G garing TF garing 2025 garing PTUN titik SMG. Yang ketiga, sejauh mana prinsip kehati-hatian atau due diligence pelaku usaha berpengaruh terhadap legitimasi gugatan apabila terjadi ketidaksinkronan data perizinan mandiri atau self declaration dengan zonasi tata ruang faktual. Yang keempat, bagaimana batasan tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam menjamin keakuratan data tata ruang pada Sistem Elektronik Nasional atau OSS-RBA demi menghindari ketidakpastian hukum bagi investor. Dan yang terakhir, eh, bagaimana profesionalisme dan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Semarang dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB sehingga menghasilkan putusan yang menolak gugatan penggugat. Nah, selanjutnya adalah untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu kualifikasi objek sengketa atau pembongkaran sebagai objek sengketa tindakan faktual. Eh, Dalam rumusan masalah yang pertama ini, adapun jawabannya adalah pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tindakan fisik aparat di lapangan disetarakan dengan keputusan tata usaha negara atau KTUN untuk dapat diuji secara yudisial. Hakim melihat tindakan tersebut sebagai objek sengketa karena memiliki konsekuensi hukum yang nyata yaitu kerugian properti. Hakim hanya membuka pintu untuk menentukan legitimasi tindakan fisik tersebut, di mana penerimaan objek ini tidak otomatis menghasilkan kemenangan bagi penggugat. Dalam putusan ini juga, yang menolak gugatan dari penggugat menjelaskan bahwa pembongkaran bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, tetapi pelaksanaan kewajiban hukum atau legal duty.
Hal ini karena penggugat dianggap gagal membuktikan bahwa bangunan tersebut sesuai dengan peruntukan lahan. Hakim juga melihat bahwa tindakan faktual tersebut sebagai bentuk penegakan hukum yang sah. Meskipun penggugat merasa prosedur tersebut belum sempurna, hakim dapat melihat bahwa prosedur tersebut sudah cukup memberikan pemberitahuan atau due proses kepada penggugat tentang adanya pelanggaran tata ruang. Selanjutnya, mengenai eh, implikasi hukum di mana ketidaksinkronan basicing atau NIB versus regeling atau Perda RT RW. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dijelaskan bahwa eh, dalam putusan ini, majelis hakim memberikan interpretasi tegas mengenai kedudukan NIB sebagai basikin, di mana hakim berpendapat bahwa NDB bersifat deklaratif bukan konstitutif yang memberikan hak mutlak untuk membangun di lokasi manapun. Hakim menekankan juga bahwa izin usaha tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi zonasi tata ruang yang ditetapkan melalui Perda RT RW sebagai regeling. Jika lokasi bangunan penggugat secara faktual berada di lokasi yang dipilih sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan pemerintah, maka keberadaan NIB tidak dapat melegalkan bangunan tersebut. Hakim menerapkan prinsip bahwa peraturan daerah atau regeling yang bersifat umum dan mengikat secara spasial memiliki derajat kewenangan yang harus dihormati oleh instrumen izin yang sifatnya individual. Implikasi hukum ketidaksinkronan ini harus dilihat melalui asas kecermatan dalam hukum administrasi. Lalu dalam putusan ini juga hakim mengedepankan asas kemanfaatan publik di atas kerugian privat. Penolakan gugatan mencerminkan bahwa kepastian hukum bagi investor tidak dapat melanggar integritas tata ruang daerah. Dengan kata lain, NIB tidak berfungsi sebagai pelindung absolut dari tindakan penertiban selama bangunan terbukti melanggar norma tata ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Selanjutnya adalah eh, prinsip kehati-hatian, urgensi due diligence bagi pelaku usaha. Dalam sistem perizinan yang berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission risk-based approach atau OSSRBA, mekanisme perizinan mandiri memindahkan tanggung jawab atas kebenaran data dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha. Eh, Menurut keputusan Majelis Hukum dalam putusan ini, kemudahan administrasi sistem OSS tidak serta-merta menghilangkan kewajiban hukum pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum pembangunan fisik dimulai. Dalam perkara ini, kegagalan penggugat untuk menyesuaikan titik koordinat bangunan dengan RDTR merupakan pelanggaran komitmen sehingga pemerintah memiliki legalitas untuk melakukan penindakan meskipun izin berupa nomor induk berusaha ini telah terbit secara otomatis. Secara hukum, kemudahan yang ditawarkan oleh sistem elektronik tidak membebaskan pelaku usaha dari kewajiban melakukan due diligence atau verifikasi faktual. Nah, majelis hakim dalam pertimbangannya juga menilai bahwa kerugian yang dialami penggugat akibat pembongkaran merupakan resiko bisnis yang timbul dari pengabaian prinsip kehati-hatian. Dalam putusan ini juga menegaskan bahwa kemudahan administrasi dalam sistem OSS RBA tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan kewajiban verifikasi lapangan oleh pelaku usaha. Secara hukum, NIB melalui sistem self-declaration hanya pintu masuk administratif, sementara legalitas operasional tetap bergantung pada kesesuaian faktual dengan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang atau RDTR. Lalu, dalam konteks ini, eh, adanya pengabaian terhadap prinsip verifikasi faktual menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat absolut bagi pelaku usaha. Input data yang tidak akurat dalam sistem OSS dikategorikan sebagai bentuk kelalaian profesional atau professional negligence yang membatalkan klaim kepastian hukum yang didalilkan penggugat. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Lanjut, untuk yang selanjutnya adalah batasan tanggung jawab hukum pemerintah daerah. Oh, sih. Nah, pemerintah daerah memiliki kewajiban atributif untuk mengintegrasikan data rencana detail tata ruang daerah
mengintegrasikan data rencana detail tata ruang ke dalam sistem elektronik nasional. Kegagalan pemerintah dalam mengunggah peta zonasi yang akurat mengakibatkan terjadinya penyesatan informasi bagi investor. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jika informasi yang tersedia dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, maka pemerintah dapat dikategorikan melakukan kelalaian administrasi. Nah, tanggung jawab pemerintah daerah tidak bersifat mutlak terhadap kerugian bisnis investor, namun terbatas pada kewajiban pemeliharaan data dan pemberian layanan konsultasi yang edukatif. Demi menghindari sengketa tindakan faktual di masa depan, pemerintah daerah harus menempatkan RDTR digital sebagai acuan utama atau single source of truth, di mana kepastian hukum bagi investor tidak dapat dicapai jika sistem OSS hanya berfungsi sebagai pintu masuk tanpa validasi data pendukung yang kuat. Nah, pemerintah daerah harus mampu membuktikan bahwa tindakan penertiban yang dilakukan adalah upaya untuk melindungi integritas tata ruang, bukan akibat dari ketidakmampuan pemerintah sendiri dalam mengelola data digital. Yang terakhir yaitu profesionalisme hakim. Penerapan AUPB dalam putusan 81 garing G garing TF garing 2025 garing PTUN titik SMG. Nah, pada pembahasan ini dijelaskan bahwa eh, hakim menggunakan asas kepentingan umum dan asas kemanfaatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pertimbangan utama. Nah, kerugian penggugat sebesar 1,5 miliar dianggap sebagai risiko privat yang tidak dapat mengalahkan kemanfaatan publik, yaitu tata ruang yang teratur. Oleh karena itu, tindakan pembongkaran dianggap bermanfaat secara sosial. Hakim juga menguji apakah tindakan pemerintah telah memiliki dasar kewenangan yang sah dan dilakukan sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di mana hakim memeriksa Bupati Batang sebagai tergugat apakah memiliki wewenang untuk memerintahkan pembongkaran. Hakim akhirnya menemukan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada Perda Kabupaten Batang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Secara legalitas, Bupati adalah pemegang mandat penegak peraturan daerah di wilayahnya. Hakim menjelaskan bahwa tindakan tersebut bukan tindakan sewenang-wenang karena dilakukan dalam koridor kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang kepada kepala daerah untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin, mendirikan bangunan yang tidak mendirikan bangunan atau tidak sesuai zonasi. Eh, Terkait dalil penggugat mengenai proses banding administratif, hakim menegaskan bahwa upaya administratif tidak memiliki efek penangguhan yang otomatis menghentikan tindakan faktual kecuali jika terdapat perintah penundaan dari pengadilan. Dalam pandangan hakim, membiarkan bangunan tetap berdiri selama proses administratif yang berlarut akan mengakibatkan kerugian tata ruang yang bersifat irreparable atau tidak dapat dipulihkan sehingga penegakan hukum melalui best truth doang tidak harus diutamakan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam menjaga ketertiban wilayah. Eh, pe- Dalam memutus sengketa tindakan faktual pada putusan ini, objektivitas majelis hakim diuji melalui kemampuannya dalam membedah bukti ketidaksinkronan data antara sistem OSS milik pemerintah pusat dan RDTR di tingkat daerah. Hakim tidak terjebak pada narasi tunggal bahwa sistem elektronik harus selalu benar, melainkan melakukan verifikasi material terhadap validitas data yang disajikan di persidangan. Objektivitas ini ditunjukkan dengan sikap hakim yang menempatkan data administratif OSS sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian terbatas jika dihadapkan pada fakta spasial yang nyata di lapangan. Eh, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, pembongkaran gedung adalah tindakan faktual yang sah sebagai objek sengketa PTUN sesuai pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang kedua, NIB bersifat deklaratif bukan konstitutif. Yang ketiga, ketidaksinkronan data sistem elektronik merupakan risiko bisnis yang lahir dari kelalaian pelaku usaha dalam melakukan due diligence. Yang keempat, berdasarkan asas bilangan WG, kepentingan publik terhadap tata ruang wilayah lebih utama daripada kerugian privat material.
Yang ke yang keempat, yang kelima, proses banding tidak otomatis menunda eksekusi pembongkaran demi mencegah kerusakan lingkungan yang permanen, dan yang terakhir, negara wajib menjaga akurasi data namun tidak menghapus kewajiban pelaku usaha untuk verifikasi faktual di lapangan. Demikian presentasi saya pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga materi ini sangat bermanfaat. Terima kasih.